Kita mengenal Syekh Ali Baras, seorang murid daripada seorang kibar auliaillah Qutb al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, sahibur ratib al-Attas. Syekh Ali Baras bukan putra Habib Umar. Bahkan maaf, dia bukan habaib. Dia seorang Arab Badui, Arab pedesaan, bukan keturunan Rasulullah. Tapi ente lihat sampai detik ini, siapapun yang bersolawat, mengirimkan fatihah, bertawasul kepada Allah dengan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, lazim menyebutkan ini orang alim, orang soleh, Syekh Ali Baras. Bukan anak Habib Umar, bukan gorobah Habib Umar, orang yang dari pedalaman desa didudukkan, dididik, diberikan segala macam kebaikan oleh Habib Umar. Tapi dia pun adalah orang yang memang sudah menyerahkan sepenuhnya jiwanya kepada Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, sampai disyaratkan ente tawasul al-Fatihah ila ruh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ila hadratin Nabi. Sepakat ulama Sa'ad al-Balawi tidak nyampe Fatihah ente, kecuali ente sebutkan wa Syekh Ali Baras, Syekh Abdullah Syekh bin Ali Baras itu. Kenapa? Saking hebat cintanya guru kepada murid, dan begitu cinta ini didapatkan karena murid begitu mencintai gurunya. Syekh Ali Baras ini pernah ikhwani, beliau dididik oleh Habib Umar untuk mencintai Allah dan Rasul, sampai ya didikan seorang wali goto, ya, sampai beliau begitu hebat rindunya kepada Rasulullah, begitu hebat dia mengenal Rasulullah, sampai dia mempersiapkan dirinya untuk pergi haji dan bertujuan utama untuk berziarah kepada Rasulullah. Dia kumpulkan duit tahun bertahun sampai hanya kumpul duit. Semua dia siapkan untuk bekal untuk berjalan melakukan ibadah haji bersama orang-orang yang akan berhaji. Setelah beliau siapkan itu semua dan tahun itu dia siap untuk berangkat, ingat dia punya guru. Perhatikan ikhwan, minta maaf, ini penting. Kamu nak ziarah ke Jawa, kamu punya guru di Palembang, Ida Idin, belum tentu nyampe ziarah kamu. Belum tentu wali yang bisa menerima kamu. Boleh jadi kuncinya di tangan guru kamu di sini. Kuncinya di tangan guru kamu yang ada di sini. Kamu sampai sana gedor pintu, mereka tidak bukakan pintu itu. Kenapa? Kuncinya ada di sini. Paham ikhwani? Syekh Ali Baras datang ke Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Pengen apa? Pengen ibadah haji. Lihat Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, tawaf, itikaf di Masjidil Haram, pengen ziarah Rasulullah. Kurang apa ini? Pengen ziarah Rasulullah. Dia datang ke Habib Umar dan mengatakan tentang dirinya dengan persiapannya, dan dia sudah rindu pengen ketemu Rasulullah, pengen ziarah Rasulullah, pengen melihat Ka'bah secara langsung, pengen duduk mengambil segala keberkahan yang ada di Haramain Mekah Madinah. Tapi apa kata Habib Umar ikhwani? Setelah dia sampaikan dengan segala persiapannya dan adanya sekelompok orang yang akan berhaji dan dia akan bergabung dengan mereka, apa kata Habib Umar? La ya Syekh, ya Ali, laisa hadhihi sana al-muqbilah insyaallah. Kau tidak usah haji tahun ini, tahun depan beh insyaallah. Sallu ala Nabi. Kira-kira kalau kita model itu ketemu guru gimana ikhwan? Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Jakarta misal, siapa yang tidak kepengen ke Jakarta? Apalagi ada yang biaya pulau. Lalu ente datang kepada orang tua ente. Orang tua ente itu sama dengan guru, walaupun guru sebagian orang mengatakan lebih dari orang tua ente. Lalu ente datang kepada guru ente. Guru ente bilang, sudahlah, tidak usah kau ke Jakarta, kau duduk di sini, gawangi aku. Lalu ente paksakan untuk pergi ke sana. Wallahualam, ente nggak dapat apa-apa pulang kecuali cuma capek letih, atau muncul hal-hal yang buruk pada diri ente, bukan kebaikan. Syekh Ali Baras kurang apa tujuannya? Pengen haji, pengen ziarah Rasulullah, rindu hebat di hatinya, kangen dengan Rasulullah. Yang menanamkan cinta kangen siapa? Habib Umar. Tapi ketika beliau pengen haji tahun itu dengan segala kesiapan, Habib Umar bilang, jangan, kau tahun ini tidak usah pergi haji, insya Allah tahun depan baik. Kira-kira kalau kita gimana ya kawan? Apa kata beliau? Sam'an wa ta'atan ya Habib. Aku dengar, aku patuh, aku nurut dengan apa yang kau perintahkan. Aku tidak jadi haji tahun ini, fa insya Allah tahun depan. Lalu apa yang beliau dapatkan ikhwan? Subhanallah. Ya, memang kita mungkin tidak dapat guru-guru macam ini, tapi insya Allah mereka itu ada. Pergi orang-orang pergi haji, Syekh Ali Baras tidak ada nyangkal di hatinya, tidak ada.
Karena dia benar-benar taslim, nerima apa ketetapan gurunya. Kalau kita mungkin dongkol ya, ngerutuk dalam hati pas orang berangkat. Oh, mungkin hati kecil kita nangis. Aku pengen pergi tahun ini tapi dilarang guru. Ngapalah guru aku nih ngelarang aku. Mungkin itu kita ya, atau mak kita, bapak kita sama kedudukannya. Kalau orang tua ente ngelarang ente, walaupun itu suatu kebaikan, maka taatlah kepada mereka. Selagi ketaatan itu bukan taat kepada mereka, bukan suatu kemaksiatan. Subhanallah, bagi orang perjalanan subhanallah cukup jauh. Dalam perjalanan tersebut, orang-orang tersebut yang pergi, yang Syekh Ali enggak jadi ikut bersama mereka, di tengah jalan dirampok, dibegal bahasa kita. Dibegal, ketemu perampok, perampok pun masya Allah bengis. Sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka dibunuh, harta mereka dirampok dan pulang dalam keadaan tidak memiliki kendaraan. Sampailah kabar itu nyampe kepada Habib Umar dan Syekh Ali Baros. Ketika dia dengar itu, kabar orang menyampaikan bahwa kelompok haji yang kemarin tidak nyampe haji. Di tengah jalan mereka dibegal, dirampok, harta mereka semua habis. Bahkan di antara mereka yang begitu dibunuh. Pulang pun dengan jalan kaki dalam keadaan benar-benar mereka kepayahan. Maka apa yang terjadi ikhwan? Syekh Ali Baros baru tahu hikmah dibalik larangan sang guru. Dia datang ke Habib Umar, dia cium Habib Umar, dia nangis hebat. Jazakallah ya khair, jazakallah khair ya Syekh. Terima kasih, kata beliau, wahai guru. Kalau tidak kau melarang aku untuk pergi haji tahun ini, mungkin aku pun akan binasa seperti mereka. Ini hebatnya beliau. Di antara membuat Habib Umar cinta luar biasa dengan Syekh Al-Baras, karena beliau sudah benar memandang gurunya adalah guru yang benar-benar bisa menolong dia dunia akhirat. Ketika duduk seperti ini majelis ikhwan, datang sosok orang asing di majelis Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Orang asing ini duduk dekat Habib Umar, ngobrol. Mereka semua menyaksikan. Selesai, orang asing ini pun pamit keluar. Pas keluar, kira-kira mungkin katakanlah di majelis ini seperti ini, orang itu sudah keluar pintu gerbang. Itu Habib Umar ngomong, tahukah kamu siapa tamu? Tak tahu, kata mereka. Itu Nabiullah Khidir. Itu Nabiullah Khidir. Kejarlah kamu kalau nak minta doa. Tapi Umar, kejarlah kamu kalau kamu nak minta doa. Bubar semua mereka, ngejar Nabiullah Khidir alaihi salam. Syekh Ali Baros tetap duduk manis, tak bergeming dia. Umar ngomong, ya Ali, lesh anta tajlis hina? Roh Khidir alaihi salam mustajab doa, kenapa kau dah ikut ngejar dia? Apa kata Syekh Ali? Kif ana atrukuka wa huyati ilaik. Mengatakan apa kata Syekh Ali Baras? Mengatakan Habib Umar, ya makmun aku nak ninggalkan kau sedangkan Nabiullah Khidir datang kepada kau. Sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan? Wahakata murid-murid yang sudah dipilih. Jadi hati-hati ikhwan, kalau memang Allah alam, mudah-mudahan kita dapatkan guru-guru seperti ini di Palembang. Ya.